Kalian harus lihat berita ini ya, ada seorang netizen ya yang berani-beraninya mengasosiasikan Bapak Prabowo Subianto ya selaku Presiden 2024-2029 yang akan dilantik Oktober 2024 diasosiasikan menjadi seekor binatang. Asli gua marah banget ya. Ini netizen ini kayaknya perlu kita laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini saya mau ngajak teman-teman semua. Ini ada yang lagi viral bahwasanya foto Prabowo diedit, diganti wajah babi ya. Dan para netizen itu banyak yang tidak terima ya teman-teman. Yuk seperti apa keseruannya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Ini viral di media sosial, meme atau meme gambar ya, yang diunggah oleh akun saudara Wisnu Murtihano. Nah, ini tidak baik kawan. Ini menandakan bahwa siapapun yang membuat meme ini, siapapun yang mengunggah meme ini adalah tidak baik. Ya, itulah menandakan ada akhlak dia, etika dia, sifat dia. Itulah diri mereka. Ingat kawan, bahwa Pak Prabowo ini sejak dulu memiliki cita-cita agar kita ini tidak menjadi kacung bangsa lain, agar rakyat Indonesia makmur dan sejahtera melalui amanah konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara hilirisasi. Ini tekad Pak Prabowo, termasuk orang yang membuat meme ini ataupun yang mengunggah meme ini. Kalian juga akan mendapatkan kesejahteraan ya. Jadi kepada saudara-saudaraku, jangan sampai kalian terkena undang-undang ITE. Ya, walaupun kita tahu semua bahwa Pak Prabowo itu adalah pemaaf. Ya, tapi kita sebagai semangat bangsa harus saling mengingatkan bahwa itu tidak baik. Ya, kalau kalian kena undang-undang ITE, kalian sendiri yang sibuk, kalian sendiri yang susah. Harusnya doakan Pak Prabowo panjang umurnya, sehat selalu, sehingga bisa memimpin bangsa ini, memimpin kita semua menjadi bangsa yang merdeka 100%. Baikkan videonya kawan. Kalian harus lihat berita ini ya, ada seorang netizen ya yang berani-beraninya mengasosiasikan Bapak Prabowo Subianto ya selaku Presiden 2024-2029 yang akan dilantik Oktober 2024 diasosiasikan menjadi seekor binatang. Asli gua marah banget ya. Ini netizen ini kayaknya perlu kita laporkan deh. Dia tuh jangan mentang-mentang ya KUHP terbaru itu belum sah, belum dijalankan ya. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 itu ada pasal penghinaan presiden. Jangan mentang-mentang itu belum berlaku terus lu seenak jidatnya menghina simbol kepala negara. Gini ya, lu boleh mengkritik, tapi gue nggak sepakat dengan hinaan-hinaan apalagi yang sifatnya asosiasi kepada binatang. Gue sebagai pemilih, pendukung dari Bapak Prabowo dan Mas Gibran, ya gue marah kalau kayak ini kebangetan banget gitu kan. Dari mulai kampanye itu udah banyak banget berita-berita yang menyudutkan beliau ya, dengan Mas Gibran juga. Tapi karena ini sudah sah ditetapkan menjadi presiden terpilih ya, yang sudah dipilih oleh rakyat 96.200.000 lebih ya memilih beliau, gue bener-bener marah banget ya. Gue pengen silaturahmi ke akunnya. Coba netizen kalian tag akunnya dia ke gue ya. Gue pengen silaturahmi ya, karena menurut gue ini sudah kebangetan. Aduh, gue pengen berkata-kata ya, cuman gitu ya, gue menjaga marwah bapak ya kan, gue tidak akan pernah membalas dengan hinaan juga, tapi ini sudah sangat kelewatan ya.
Coba kalian tag akunnya. Kalau kalian ketemu di TikTok, kalian tag ke gue akunnya ya. Gue pengen silaturahmi sama mereka, sama dia. Aduh, gue gak tau lagi deh. Gue harus mau ngomong. Gue tuh pengen ngomong segala macam yang ada di kepala gue, cuman gue rem karena gue tidak ingin levelnya sama-sama orang-orang penghina presiden. Ya, inget, Bapak Prabowo sudah sah menjadi presiden, tinggal dilantik. Oke? Salam waras. Gimana komentar kalian teman-teman setelah melihat video ini? Kalian harus tahu sih berita ini. Kok bisa ya ada orang yang begitu jahat hatinya, begitu jahat pemikirannya, membuat meme yang seperti itu, seolah-olah itu Pak Prabowo adalah orang jahat. Gimana coba komentar kalian teman-teman? Sampai sebegitunya membuat memenya itu jahat banget gitu loh, menyerupai kayak, maaf kata ya, kayak hewan. Astaga, kok bisa ya pemikiran orang-orang jahat seperti itu? Apa coba salahnya Pak Prabowo sama Pak Wisnu ini? Kan jahat banget. Aku heran sih, kok bisa ya ada orang-orang tuh hatinya tuh tidak bisa melihat orang lain bahagia, orang lain senang. Tidak bisa pikir lah. Sejujurnya saya marah banget loh. Pasti pendukung 02 yang berjumlah 96 juta marah banget melihat gambar ini atau video ini. Asli, memang sudah berseliweran di media sosial, di TikTok, di Instagram, di Facebook. Jujur, asli sangat menyayat hati dan melukai pemilih yang mayoritas mendukung Pak Prabowo karena ingin keberlanjutan, bukan untuk kekacauan. Asli, jujur sangat menyedihkan banget lihat video ini. Kita berdoa ya teman-teman, semoga yang punya akun ini segera cepat ditangkap dan diproses polisi. Ini sudah keterlaluan sih. Pak Prabowo sudah sah menjadi presiden periode tahun 2024 sampai 2029, tapi kok bisa dibuat memenya seperti itu? Aduh, jahat banget asli. Ini sudah didoktrinasi nih oleh hal-hal yang tidak benar ini. Ya, untuk kita teman-teman, mari kita kawal kasus ini teman-teman, supaya penjahat-penjahat yang seperti itu tidak berkeliaran lagi di media sosial dan polisi segera menanganinya dengan baik. Terima kasih. Para netizen itu tidak terima karena pilihannya atau presiden terpilih dihina, diedit, fotonya dikasih wajah atau dikasih kepala babi ya teman-teman. Jadi memang sepantasnya dan seharusnya si orang yang tidak bertanggung jawab ini ya ditangkap dan diproses secara hukum, karena para netizen-netizen ini sudah banyak yang tidak terima ya teman-teman ya. Yang punya TikTok, yang punya akun tuh dicari sampai keluar air kencing yang sungguh dalam, diseret-seret jalannya itu. Iya, diseret-seret di jalan aspal biar mukanya pada ngeblowek berdarah. Untung saya di dunia ini tidak ada jabatan pemegang hukum. Kalau saya pemegang hukum, ketua negara digituin, tinggal namanya doang kamu di dunia, orangnya emang gak ada. Untung yang mempunyai pikiran kayak aku diciptakannya enggak jadi pemegang hukum. Kalau saya pemegang hukum, saya cari kamu, saya rantai, saya seret-seret pakai mobil kamu. Itu kalau saya yang pemegang hukum. Ini yang mau gue bahas bukan dari isi opini si Bapak Jenderal tersebut ya, tapi lebih ke gambar yang menurut gue kurang elok sih. Sekarang kayak gini aja, Anda kalau misalkan nggak terima Pak Prabowo jadi presiden, padahal dia tuh udah ada hak pilih dan udah terpilih, bahkan udah sah. Apa detik ini masih ada yang menuding-nuding kalau dia itu menang hasil curang. Hasil curang seperti apa? Coba Anda pribadi buktikan. Janganlah dari rakyat-rakyat yang gimana ya? IQ orang Indonesia ini udah dicatat dalam lembaga survei IQ paling jongkok. Karena apa? Karena orang-orang yang menonjolnya itu ya orang-orang seperti Anda. Orang-orang yang IQ jongkok. Jadi orang-orang yang pinter, orang-orang yang terdasa ini tertutup karena banyak orang-orang goblok di sini. Gitu. Sederhana aja deh. Halo, Mbak. Sederhana aja deh.
Seandainya foto tersebut atau poster tersebut gambar dasarnya adalah orang tua Anda, kira-kira seperti apa respon Anda? Lu jadi buzzer seterah deh, lu mau jadi buzzer kayak mau dibayar bagaimana seterah kayak. Cuman yang gue harap ya, Anda kan selalu bilang kayak gini, kalian kan selalu bilang kayak gini, demokrasi mati semenjak adanya Gibran, Prabowo, dan Jokowi. Kalau demokrasi mati, orang yang pada ngedemo kemarin sama manusia ini nih, itu nggak bakal selamat cuy. Udah kayak di Korea Utara, Kim Jong Un nonton TV siaran luar negeri aja lo ditembak mati, lo nggak dihukum gantung, dihukum mati. Itu baru namanya arif demokrasi. Jadi lo masih bisa bernapas bebas, masih bisa ngopi, masih bisa ngeteh, anjrit. Nikmat Tuhan seperti apa yang kau dustakan ya? Anda sendiri yang mengklaim bahwa kalian adalah segerombolan orang-orang beriman. Mana keimanan ente? Yang ente tunjukkan itu hanya kebodohan semata. Coba berpikir secara logis lah, ya itu orang tua, tokoh. Lu gak bisa kita pungkiri loh, Prabowo itu tokoh nasional loh, termasuk pahlawan juga. Asal kalian tahu, kalian bilang kita anak-anak buta sejarah. Ini kita yang buta sejarah, apa kalian para orang tua sih yang kolot? Satu lagi penghujat presiden terpilih Indonesia, ini perlu ditangkap polisi nih. Karena apa? Kalau kayak gini ini nggak cukup cuma disantet. Enak kali hidupnya itu kalau cuma kena santet. Perlu ditangkap polisi ini. Coba kalian lihat dulu, nggak ada otaknya, nggak ada adatnya, nggak ada pikirannya ini, nggak ada akalnya. Itu foto Bapak Prabowo, jenderal kita, presiden terpilih, diedit jadi baby. Memang baby kau. Bilang sama kau, baby. Maaf. Karena apa? Kalau orang berpikir manusia, ya seorang manusia itu berpikir untuk memanusiakan orang lain, ya. Tapi kalau baby berusaha untuk membabykan orang lain, nah itulah kau. Bapak Kapolri, Opung Perbelak berbicara saat ini ya. Kalau perlu, ya kalau bisa, ya secepatnya ditangkap orang ini. Ya, kerahkan semua kekuatan cyber yang ada di Polri. Tuntaskan. Ya, manusia kayak gini nggak perlu hidup di Indonesia, nggak perlu. Ya, kalau kau mendukung salah satu paslon, ya jangan pernah kau bikin hal seperti itu, memalukan. Nampak kali udah nggak ada lagi kemaluanmu. Kemaluan, rasa malumu, ya kan? Iya. Aku biar tahu kau, walaupun aku mendukung 02, nggak pernah ku edit gambar kayak gitu. Ku bikin Anies kepalanya jadi kepada babi. Nggak ada, nggak mungkin, nggak pernah, nggak ada kepikiran sama aku kayak gitu, karena nggak sempat. Maksudnya bukan nggak sempat bikin gambarnya, gampang aja kalau bikin gambar itu, ya kan? Maksudnya nggak sempat aku berpikiran untuk kotor seperti itu. Gimana rasanya? Panas kan dadanya? Pastilah nggak terima kalau orang yang dijagokan wajahnya dibikin gambar atau diganti dengan memek-memek wajah binatang. Pasti nggak terima lah. Itulah yang kami rasakan, yang dirasakan para pendukungnya Jokowi selama ini. Jokowi bertahun-tahun loh gambarnya digituin, wajahnya digituin sama pendukungnya Prabowo yang waktu itu belum move on, belum menerima kekalahan jagoannya. Karena Prabowo 2 kali dikalahkan oleh Jokowi, para pendukungnya pada sakit hati. Lalu bertahun-tahun merendahkan, menghina. Wajahnya Jokowi diganti wajah binatang, badannya Jokowi diganti badan binatang. Bermacam-macam fitnah, hinaan, bulian mereka lakukan, dan kami para pendukungnya tentu sakit hati banget dan gak terima. Kini kau rasakan bagaimana rasanya jagoan kalian digituin. Pasti nggak terima, pasti sakit hati banget kan.
Itulah yang kami rasakan selama ini. Itu adalah balasan atas apa yang dilakukan pendukung Prabowo kepada Jokowi waktu itu. Sebelum Jokowi bergabung dengan Prabowo, sebelum Prabowo menjadi pembantunya Jokowi. Jadi itu ya teman-teman, netizen-netizen yang tidak terima terhadap orang yang tidak bertanggung jawab itu atas foto Prabowo itu diedit, dijadikan wajahnya itu berwajah babi ya teman-teman. Jadi para netizen itu banyak yang tidak terima, termasuk si Opung Parbela dan bapak-bapak yang lain dan para ibu-ibu, mama yang lain juga turut mengomentari ya, dan seharusnya patutlah untuk ditindaklanjuti si orang yang tidak bertanggung jawab ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.